Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi aljabar pada vektor. Operasi aljabar yang akan kita bahas pada video kali ini meliputi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan juga nanti ada perkalian skalar dengan vektor. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Contoh soal 1 yaitu tentang penjumlahan vektor. Ini kasusnya kita bahas di R2, cuma tetap secara penerapan ya sama saja kalau ini kasusnya di R3 ya. Ini yang di R3 selain karena gambarnya memang agak sulit ya. Nanti kurang praktis saja ya pembahasan. Jadi kita akan menjelaskan di R2, tapi secara rumus, secara konsep sama persis kalau kita mengerjakan di R3. Oke ya, seperti itu. Langsung saja nomor 1. Diketahui U vektor 2,3 dan V vektor 1, min 2. Tentukan U ditambah V. Nah, ada dua cara yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara secara geometri. Jadi kalau cara secara geometri, ya silahkan vektor 2,3 dan 1, min 2 dilukiskan pada bidang koordinat kartesius. Seperti ini contohnya. Ya, ini U 2,3, berarti ke kanan 2, ke atas 3. Karena ditambah, ya maka vektor U dengan V harus nyambung seperti ini, V-nya. V1, min 2 berarti ke kanan 1 dan ke bawah min 2. Ya, kurang lebih seperti ini hasil lukisannya. U yang merah, V yang warna hitam. Kemudian, kalau sudah vektornya tersambung, maka tinggal kita hubungkan titik pangkalnya di O ini dan titik pangkalnya di 3,1. Ya, ini titik pangkal atau titik ujung dari vektor V. Hasil penjumlahannya tentu adalah vektor yang berwarna biru ini yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Maka U plus V nilainya adalah seperti yang vektor warna biru. Tinggal kita cek vektor yang warna biru vektor berapa, berapa. Vektor yang warna biru dia ke kanan 3 satuan dan ke atas 1 satuan. 3 satuan ke kanan berarti 3 positif, 1 satuan ke atas berarti 1 positif juga karena ke atas. Maka nilai hasil U ditambah V adalah 3,1. Ya, ini kalau kita menggunakan cara geometri. Agak ribet aja di bagian gambarnya ya. Jadi ini saya jelaskan, tapi dalam penerapannya nanti akan jarang kita pakai karena emang agak ribet, ada urusan gambar-gambar juga. Nah, sekarang yang kedua ini yang lebih nanti akan sering kita pakai yaitu cara analitik atau aljabar. Jadi yang pertama, ini kasusnya di R2 kalau yang pertama, jika U A, B ya, jadi ini A, B yang dituliskan dalam bentuk vektor kolom. V, C, D, maka U tambah V sama dengan titik-titik. Jadi kalau dijumlahkan berarti U-nya A, B ditambah V-nya C, D. Maka ketika menjumlahkan seperti ini, ya atas dijumlahkan dengan yang atas, bawah dengan bawah. A tambah C, B tambah D. Begitupun ketika kasusnya di R3. Ini yang kedua adalah di R3. Karena di sini ada 3 unsur. Di R3 sama persis, hanya nambah hurufnya ya, karena di sini U tambah V berarti U-nya adalah A, B, C. A, B, C ditambahkan dengan yang V yaitu vektor D, E, F. Sama kasusnya yaitu kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak. A dengan D, ya paling atas dengan yang paling atas. Tengah dengan yang tengah. B plus E,
dan yang paling bawah dengan yang paling bawah. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Ini kalau di R3. Berarti kalau kita ingin mengerjakan soal yang pertama ini dengan analitik, berarti ini kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom ya. Saya lebih suka vektor kolom. Silahkan kalau yang lebih suka vektor baris juga nggak masalah. Yang penting telitinya ya. U 2,3 kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom, 23 ke bawah ditambah 1,-2. Oke, operasi bilangan bulatnya harus mahir ya. Jadi agar nanti tidak kesulitan di materi vektor ini. Yang atas dijumlahkan dengan yang atas 2 tambah 3. 2 tambah 1 ya, maaf 3. Kemudian 3 tambah -2 berarti 1. Ya. Nah, ini sama dengan kalau kita mengerjakan dengan geometri ya, tapi secara umum jauh lebih praktis yang menggunakan analitik atau aljabar. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu pengurangan vektor. Diketahui U 3,1 dan V min 1, min 2. Tentukan hasil U dikurangi V. Ingat, U dikurangi V kalau secara geometri ini bisa dituliskan sebagai U ditambah min V. Artinya, vektor U nyambung dengan lawannya V. Oke, kita perhatikan di gambar ini. U 3,1 berarti U dari titik pangkal 0,0 ke kanan 3 satuan, ke atas 1 satuan. Maka U vektor yang berwarna hitam ini. Kemudian V min 1, min 2, V itu yang warna biru ini. Ya, min 1 ke kiri, ya, kemudian min 2, berarti 2 satuan ke bawah. Maka jadinya vektor yang berwarna biru. Namun karena tadi kita pengurangan, U ditambah lawannya V, kalau V itu ke kiri bawah, tentu min V adalah vektor yang ke kanan atas. Arah berkebalikan. Berarti ini yang hitam dengan yang warna merah sudah seperti bentuk soal ini, yaitu U ditambah min V. Berarti kalau sudah nyambung, hasil operasinya adalah yang warna ungu ini, ya. Yang warna ungu adalah menunjukkan vektor U min V. Ya, U min V-nya berapa? Ya tinggal kita cek. Yang warna ungu berapa satuan ke kanan? Dari titik 0 sampai titik 4. Berarti 4 satuan ke kanan. Kemudian ke atas berapa satuan? 3 satuan, berarti 4,3. Ini adalah hasil dari U min V jika kita mengerjakannya menggunakan gambar atau secara geometri. Lagi-lagi ini agak ribet karena urusan dengan gambar, ya, butuh penggaris dan lain sebagainya. Kita pakai cara yang kedua saja, meskipun cara ini menjadi salah satu alternatif ya. Nah, cara yang kedua adalah cara analitik ya, secara umum mirip banget dengan yang tadi untuk yang penjumlahan. Jadi kalau ada U vektor AB dan V vektor CD, maka U min V sama ya, U-nya adalah AB dikurangi CD. Maka kita bisa menghitung yang atas dikurangi yang atas, A min C, yang bawah B min D. Ya, seperti penjumlahan. Kalau pengurangan ya sama, yang seletak dihitung A min C dan B dikurangi D. Begitupun kalau kasusnya di R3. Jadi kalau yang atas ini di R2, sedangkan yang bawah ini di R3 karena ada 3 unsur. Tapi secara umum ya sama saja ya, nggak ada masalah. Yaitu U min V artinya U-nya 3 unsur, berarti A, B, C dikurangi vektor V, D, E, F. Berarti hasilnya adalah sama, atas kurangi atas, tengah kurangi tengah, bawah kurangi bawah. Ya, seperti inilah kurang lebih pengurangan vektor secara aljabar atau analitik.
Nah, sekarang kalau soal yang tadi kita kerjakan secara aljabar atau analitik, berarti U min V sama saja. Kita tulis dulu 3,1 dikurangi min 1, min 2. Nah, ini harus jeli ya. Kita harus hati-hati ketika bertemu dengan operasi bilangan negatif. Karena kadang anak kurang teliti ya. Yang atas 3 dikurangi min 1 dikurangi min sama aja ditambah 3 tambah 1 4. Kemudian 1 dikurangi min 2 1 tambah 2 3 ya. Maka inilah hasil dari U min V seperti yang di atas ini ya, sama saja. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga terkait materi operasi aljabar pada vektor, yaitu perkalian skalar dengan vektor. Skalar artinya bilangan ya, jadi perkalian bilangan dengan vektor. Jadi contohnya 2 kali vektor U, 5 kali vektor V ya, dan sebagainya. Oke, di sini diketahui U vektor 2, min 1. Tentukan hasil dari 2 kali vektor U. Sama seperti yang contoh 1 dan 2, ada dua cara. Cara geometri dan cara aljabar. Cara geometri berarti kita mengacu kepada gambar, ada bidang koordinat kartesius. Di sini U 2, min 1 artinya dari pangkal ke ujung 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Berarti seperti ini ya. Yang warna hitam ini vektor U. Nah, waktu itu sudah saya jelaskan mengenai perkalian skala dengan vektor, yaitu 2U maknanya adalah vektor yang searah. Ya, searah itu kalau secara gambar, kalau misalkan tidak berhimpit berarti sejajar. Searah dengan vektor U dengan panjang 2 kalinya ya. Kalau di sini sampai sini kan baru 1U ini ya. Nah, ini sampai sini 1U lagi. Berarti yang warna merah ini namanya vektor 2U. Nah, yang warna merah itu vektor berapa, berapa, tinggal kita cek. Dari titik pangkal ke ujung. Pangkalnya di sini, ke ujung. Kita butuh ke kanan 4 satuan dan ke bawah 2 satuan. 4 satuan ke kanan, berarti 4 positif. 2 satuan ke bawah, berarti 2, tapi negatif. Berarti nilai dari 2 kali vektor U adalah 4, min 2. Itu ya, penjelasan kalau dari segi gambar. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung secara analitik atau aljabar. Untuk vektor di R2, jika U itu adalah vektor A, B, maka K kali U, K itu suatu bilangan berapapun, maka kita menuliskannya K kali U adalah vektor A, B. Berarti seperti halnya perkalian di aljabar, kalau ada angka di luar kurung maka dikalikan dengan semua angka yang di dalam kurung. Berarti K kalikan A, berarti KA, K kalikan V, KB. Nah, seperti inilah hasil perkaliannya. Begitu juga ketika U adalah vektor di dimensi 3. Berarti sama, K kalikan U-nya adalah sekarang A, B, C. Berarti K mengalikan dengan semua bilangan yang ada di sini. Berarti menjadi yang atas K kali A, yang bawah K kali B, dan yang paling bawah adalah K kali C. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau kita mau mengerjakan soal tadi dengan menggunakan cara aljabar atau analitik, berarti 2U maknanya 2 kali U. U-nya adalah min 2, 2 ya, 2, min 1. Berarti 2 dikalikan 2, 4. Yang ini 2 kali min 1, min 2. Maka hasilnya ini 4, min 2. Ya, sama dengan yang kalau kita menggunakan cara geometri. Itu cara masing-masing penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan juga perkalian skalar dengan vektor. Saya yakin nggak begitu bermasalah.
Nah, sekarang kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu operasi gabungan. Artinya, dalam satu operasi bisa ada penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian aljabar. Jadi, lebih dari satu operasi. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Nah, di sini secara teori bisa saja menggunakan metode atau cara geometri. Tapi karena ribet ya, agak susah, maka selalu nanti ke depannya kita menggunakan cara analitik atau aljabar. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. A, U ditambah 2W. Berarti vektor U ditambah 2W. Hati-hati bukan yang V ya, tapi yang W. Berarti U 3,5. Nah, ini selalu saya menggunakan vektor kolom agar perhitungannya lebih mudah. Ditambah 2 kali W, 4, 3. Nah, seperti halnya perkalian atau operasi pada aljabar, kita selalu mendahulukan perkalian daripada penjumlahan. Berarti 2 kali vektor 4,-3 harus kita hitung terlebih dahulu. Sehingga yang kiri tetap 3,-5. Sedangkan yang kanan menjadi 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6. Yang atas 8, bawah 6. Sehingga hasil akhir untuk soal yang pertama adalah 3 tambah 8 berarti 11. Min 5 tambah 6 berarti 1. Berarti hasil akhir untuk soal yang pertama adalah 11,1. Oke, nggak masalah, kita langsung lanjut ke yang B. Yang B, 3W dikurangi 4V. Berarti 3 kali yang W, 3 dikurangi 4 kali W. 4 kali V, maaf ya. V-nya adalah min 2,1. Berarti sama dengan yang tadi, kita dahulukan operasi perkalian. Ini kita hitung dulu. Yang belakang juga seperti itu. Sehingga hasilnya adalah yang kiri kalikan semua dengan 3 yang di dalam kurung menjadi 12,9 dikurangi 4 kali min 2, min 8. 4 kali 1 berarti 4. Nah, saran saya, kalau kalian bertemu dengan seperti ini, tanda tidak usah dikalikan. Jadi, kita fokus ke angka di depan vektornya. Jadi, 4 dikalikan min 2, 4 dikalikan 1. Sehingga kalau tandanya tidak dikalikan, yang di sini tandanya mula-mula pengurangan, maka di sini juga sama, tetap pengurangan. Namun jika kalian mengalikannya dengan yang min 4 kali min 2, min 4 kali 1, maka tanda operasinya harus jadi penjumlahan. Nah, itu sangat resiko salah atau kurang teliti karena harus mengubah tanda. Jadi saya sarankan yang dikalikan sekali lagi hanya angkanya saja, tidak usah sama tandanya. Kita lanjutkan. 12 dikurangi min 8. 12 tambah 8, 20. 9 kurangi 4, berarti 5. Sehingga untuk yang B, hasil akhirnya adalah 20,5. Oke ya, nomor 1 biasanya nggak ada masalah, hanya butuh ketelitian dalam perhitungan operasi bilangan bulat. Sekarang kita mengerjakan yang nomor 2 untuk yang A terlebih dahulu. Yang A, tentukan hasil operasi P dikurangi 2R ditambah 3Q. Oke ya, kita tulis dulu. P dikurangi 2R ditambah 3Q. Sama dengan P kita tulis ulang, yaitu 25 min 3. Dikurangi 2 kali vektor R, hati-hati, R yang ini ya, min 5, 7, 1. Ditambah 3Q, 3 kali vektor yang tengah, yaitu 4, min 2, 6. Oke, hati-hati karena ada unsur perkalian, paling aman kita selesaikan dulu yang memuat perkalian. Nah ini ya, kita selesaikan dulu.
Sehingga yang kiri tetap 2, 5, min 3 dikurangi semua unsur yang di dalam kurung kalikan 2. Maka kita peroleh min 10, 14, 2. Ya, ini harus jeli, harus dikalikan semua dengan 2. Yang kanan juga sama, ditambah 3 kalikan dengan semua angka yang di dalam kurung. Maka menjadi 12 min 6, 18. Nah, kalau seperti ini, silakan kalian boleh menghitung 2 unsur terlebih dahulu. Ini dihitung dulu. Kalau sudah ketemu, baru ditambahkan dengan vektor yang belakang. Itu boleh. Kalau kalian tidak mahir secara operasi langsung, ya, kalau 3 bilangan dijumlahkan atau dihitung langsung kalian kesulitan, 2 vektor dulu ini selesaikan, nanti baru ditambahkan lagi dengan vektor yang ketiga. Namun jika kalian bisa, nah ini saya contohkan ya, bisa langsung dihitung. Yang penting sekali lagi hanya butuh fokus dan teliti ya. 2 dikurangi min 10, berarti ini 12 tambah 12. Oke, bisa langsung 24. Yang kesulitan tadi hitung dulu ya, secara depan dulu dihitung, nanti baru ditambahkan dengan vektor yang paling belakang. Yang tengah, 5 dikurangi 14, min 9, ditambah min 6, min 15. Yang paling bawah, min 3 dikurangi 2, min 5. Min 5 tambah 18, berarti 13. Oke, inilah hasil akhir untuk soal yang A. Nah, untuk yang B, ini sebelah kiri, saya hapus dulu ya, untuk space kita mengerjakan yang B. Sekarang kita akan mengerjakan yang B. Saya tulis dulu soalnya, yaitu yang B, 2 kali vektor Q ditambah vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor X. Tentukan vektor X, oke? Kalau kalian menjumpai bentuk seperti ini, kita ditanyakan vektor X, ini ya. Nah, kalau kita ingin menghitung atau mencari vektor X, maka vektor X harus terpisah dan positif. Di sini mula-mula X-nya masih negatif, ya. Agar positif maka harus dipindah ruas ke sisi sebelah kiri. Karena tadi pedomannya X-nya harus sendiri, berarti yang kiri, semua yang di kiri dipindahkan ke kanan. Hati-hati, pemindahannya tinggal ikuti konsep aljabar yang sudah kita tahu, yaitu berubah tandanya. X-nya berarti jadi di sebelah kiri, berarti jadi positif X. Sama dengan, nah yang kanan berarti menjadi P. Q-nya ya, 2 Q-nya jadi negatif. R-nya pun begitu, jadi negatif. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya tinggal dihitung seperti biasa tadi, seperti yang A. P kita hitung 2, 5, min 3. Dikurangi 2 kalikan Q, 4, min 2, 6, dikurangi vektor R, yaitu min 5, 7, 1. Tinggal kita hitung. Ini sementara tetap ya, karena selalu kita paling aman. Ini kita hilangkan dulu unsur yang masih memuat perkalian skala. Berarti nanti menjadi 2, 5, min 3 dikurangi semua unsurnya kalikan 2, 8, min 4, 12. Dikurangi lagi dengan vektor yang terakhir, yaitu min 5, 7, 1. Nah, sekarang kita langsung hitung ketiga unsur ini, ketiga vektornya ya. Yang atas dikurangi yang atas, dikurangi yang atas lagi. 2 dikurangi 8, min 6, dikurangi min 5. Artinya min 6 ditambah 5, berarti min 1. 5 dikurangi min 4, 9.
9 dikurangi 7 berarti 2. Min 3 dikurangi 12. Min 15 dikurangi 1. Min 16. Inilah vektor X yang dimaksud untuk soal yang B. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian dengan materi yang sudah tadi saya jelaskan. Bila ada kesulitan atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.